warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya Lucy Wiryono bisa bersama-sama dengan Anda di YCPA karena ini acara yang sebetulnya terus terang saya sebetulnya sih presenter, MC juga. Tapi ini adalah salah satu acara yang begitu saya dikasih tahu sama Mas Yoris, ayo dong ikutan YCPA tanggal 16 Juni. Sampai tadi malam saya deg-degannya setengah mati karena buat saya ini acara yang sangat luar biasa. Saya sampai jam setengah 1 malam bahkan belum tidur karena mikirin ngomong apa besok di panggung ya. Karena buat saya ini adalah sebuah tempat yang penuh sekali dengan energi yang inspirasinya luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semua. Jadi biasanya kalau orang ketemu saya bawaannya dua. Satu langsung kepikiran balap motor, satu lagi kepikirannya daging. Itu aja gitu kan. Kalau balap motor, karena mungkin saya jadi presenter sebuah acara balap motor di stasiun TV swasta, mereka pun bahkan nggak tahu nama saya siapa. Atau kalau ingatnya daging gitu, mereka pasti Lucy Holy Cow kan pasti. Lucy-nya siapa dia nggak tahu Lucy Holy Cow kenalnya. Jadi ingatnya hanya dua hal itu. Nah sebetulnya mungkin untuk Anda yang baru saja dengar apa sih sebetulnya Holy Cow Steakhouse by Chef Afid itu, kita mulai dari sebuah ide yang waktu itu sayangnya orangnya nggak ada di sini. Suami saya, Afid Dwi Purwanto, waktu itu kebetulan bekerja di sebuah stasiun televisi swasta. Dia sering entertainment klien gitu kan, makan di tempat yang enak, terus udah gitu salah satu yang dia paling sering pesan karena dibayarin kantor, selamat siang Pak Rudi, ini mantan bos suami saya di RCTI dulu, dia sering banget pesen daging wagyu gitu, dia makan terus gila nih enak banget ya, tapi kalau kita mau makan wagyu steak itu kan harus ke restoran. Udah gitu harganya ada yang tahu? Sepiring wagyu steak kalau di restoran berapa? Kira-kira minimal ada yang 300.000 bahkan sampai ada yang 600.000 rupiah satu piring. Sementara dia penasaran dong si Afid ini, coba masa sih gak ada yang lebih murah, dia pengen terus kan makan wagyu enak. Akhirnya kita pergi ke toko daging, dia lihat-lihat kok harganya ternyata gak mahal-mahal banget ya di toko daging. Ya iyalah kan belum dimasukin ke restoran segala macam. Sampai akhirnya dia kepikiran untuk gimana caranya supaya orang ini bisa menikmati daging wagyu bukan hanya di restoran, tapi dimanapun mereka bisa cobain daging wagyu ini dengan harga yang murah. Jadi konsepnya, ide besarnya adalah wagyu for everyone. Itu ide awalnya. Nah akhirnya karena memang gak punya modal juga waktu itu, akhirnya konsep yang kita ambil supaya bisa menjual wagyu dengan harga murah itu adalah konsep hawker. Jadi kaki lima. Nah satu-satunya cara itu karena uang sewanya gak ada, bukanya juga waktu itu Afid sendiri memang masih kerja di sebuah TV swasta dan akhirnya dia begitu pulang, jam 5:30, agak kabur-kabur dikit, naik ojek dari Kebonjeruk, dia sampai harus naik ojek ke warung kita dulu. Nah sampai akhirnya 6 bulan kemudian setelah kita membuka outlet yang pertama, warung lah bukan outlet ya, akhirnya kita buka Holy Cow Steakhouse by Chef Afid yang ada di Jalan Bakti Senopati. Dan ini adalah sebuah outlet yang lumayan mumpuni lah, beda banget sama waktu itu yang di pinggir jalan, di deket got segala macem yang pokoknya kalau bawa anak-anak ke sana juga rasanya ngenes banget mau makan di pinggir jalan. Nah tapi sebetulnya dengan segala keterbatasan itu, kita semua ingin konsep wagyu for everyone itu benar-benar bisa ditangkap oleh semua orang. Contohnya gini, salah satu contohnya yang menurut kita ini adalah keberhasilan kita menciptakan wagyu for everyone ini adalah waktu itu ada pasangan, mereka tuh anak kuliahan. Kebetulan saya lagi ada di situ. Nah mereka lagi makan berdua gitu kan, mereka sharing, mereka pesen, saya ingat banget pesen wagyu sirloin yang harganya waktu itu 95.000, mereka berdua nih sharing kan. Cowoknya bilang, yang ini namanya wagyu yang enak ya gitu kan. Jadi nanti kita kalau ditanya sama bapak-bapak yang lain, saya juga udah pernah makan wagyu pak, tapi bapak gak perlu tahu di mana gitu. Padahal mungkin kan yang selama ini makan wagyu tuh bos-bos yang bisa masuk ke restoran mahal segala macam. Tapi ini anak kuliahan pun meskipun dia juga dibagi dua sama pacarnya, tapi dia bisa merasakan, oh ini toh kalau yang namanya daging wagyu yang katanya mahal itu orang kan gak perlu tahu. Makannya yang di mana, yang di pinggir jalan bukan, kan orang nggak perlu tahu, pokoknya saya tahu rasanya pak, gitu. Nah, akhirnya
dalam menjalankan sebuah bisnis memang tentunya bukan sesuatu yang sangat mudah. Saya ingat banget ada 2 orang yang sangat berkesan buat Afid, suami saya. Yang pertama itu adalah Mas Yoris Sebastian. Boleh kasih tepuk tangan buat Mas Yoris? Kenapa tepuk tangan? Karena ini adalah saksi hidupnya, waktu bahkan sebelum Afid ini bilang ke saya, yang notabene istrinya sendiri, yang tidur di sampingnya dia setiap malam, ini Yoris yang tahu duluan bahwa Afid kepengen buka Holy Cow Steakhouse by Chef Afid. Jadi saya bahkan gak dikasih tahu gitu kan. Dia udah meeting sama Yoris, dia pulang, tadi aku meeting sama Yoris loh. Jadi aku cerita, aku pengen buka usaha gini. Oh istrinya gak dibilangin duluan. Tapi ternyata Yoris sudah tahu duluan. Nah akhirnya saya waktu pertama kali baru mau buka usaha ini, terus terang sebagai ibu-ibu, kalau misalnya yang ada ide dari suaminya, "Mah aku mau buka bisnis dong." Sebagai seorang ibu rumah tangga, pasti saya kepikiran kan, bisnis, kan biasanya dapat gaji dari kantor dong, sekian juta 1 bulan, terus udah gitu ada asuransi, ada segala macam fasilitas, pasti takut dong. Karena beda loh pola pikirnya, kita harus bekerja di kantor dan kita mendapatkan gaji setiap bulan kan beda. Kalau usaha, kita buka perusahaan sendiri, gak tahu penghasilannya gimana, gak tahu ide kita diterima atau tidak. Nah, tapi akhirnya karena dengan bigger picture kita adalah kita ingin membuka usaha yang bukan hanya mengejar profit, tapi juga bisa memberikan benefit bagi orang lain. Akhirnya karena ide besar itulah, akhirnya saya juga memberikan restu dan akhirnya bahkan mensupport Afid 100% sampai hari ini. Karena Afid sendiri waktu itu ingin sekali kepikiran, bisnis itu kan bukan hanya sekedar kita cari uang yang banyak buat kita aja, tapi kalau kita bisa membuka lapangan kerja, terus kita juga bisa, orang-orang yang kerja sama kita tuh juga daya belinya meningkat, taraf kehidupannya meningkat, itu rasanya ada kepuasan sendiri yang kita nggak bisa nilai dengan saldo uang berapapun rekening di bank, betul ya? Nah, tapi kembali lagi kalau kita ngomongin soal bisnis, ternyata memang tidak semanis itu ya. Ibarat kita naik mobil, pasti di satu mobil itu katakanlah ada 2-3 orang, atau mungkin 4 orang atau lebih. Gak semua orang kepalanya sama, ya kan? Pasti ada satu orang yang, gue pengen pergi ke Blok M tapi lewat Antasari aja deh. Ada satu lagi yang pengen ke Blok M tapi lewat Fatmawati aja. Atau ada satu lagi lewat Pondok Indah aja deh misalnya. Untuk menyatukan semua pemikiran itu memang tidak gampang. Ada kalanya mungkin penumpang yang ada di dalam mobil itu sendiri juga, aduh capek deh gue pengen turun duluan. Ada yang seperti itu. Memang menciptakan sebuah bisnis bukan hanya sekedar, oke, gue punya ide kreatif, mengikuti passion gue, marketingnya udah oke, kita jalan, bisnisnya buka. Ternyata mempertahankan itu memang jauh lebih sulit. Tapi apa yang akan terjadi selama kita ini memiliki bigger picture seperti yang saya tadi bilang, bahwa Holy Cow Steakhouse by Chef Afid sendiri ingin bukan hanya mencari profit, tapi memberikan benefit buat orang lain. Itu adalah bigger picture dari kita. Dan buat kami berdua, bigger picture ini ibaratnya sebuah rel. Jadi kalau kita lagi mau kemana-mana, kereta api kalau nggak ada relnya kan juga jalannya kemana-mana dong. Nah bigger picture kita ini adalah rel yang akan menuntun kita untuk tetap berada di jalur yang akan kita tuju dan kita nggak akan kemana-mana. Dan kita nggak akan ngaco jalannya. Apa sih sebenarnya bigger picture-nya? Ini akan dibagi-bagi. Yang pertama clear purpose. Kenapa di sini ada gambar rumah? Karena tadi saya bilang bahwa visi besarnya dari Holy Cow Steakhouse by Chef Afid itu adalah memberikan benefit juga bagi orang banyak. Buat kita salah satunya aset kita yang terbesar adalah karyawan kita. Makanya sekarang ini kita sedang berusaha memfasilitasi karyawan-karyawan kita untuk mendapatkan fasilitas kredit rumah dengan harga yang sangat terjangkau. Terima kasih. Jadi kebetulan ini semua serba-serba kebetulan karena ya balik lagi ya ini soal networking juga. Kebetulan kok di saat kita sedang menyusun kembali tracknya Holy Cow Steakhouse by Chef Afid ini mau kemana, tiba-tiba datanglah ada orang dari sebuah bank, dia cerita tentang program ini. Terus kita ngobrol juga sama karyawan-karyawan kita tanya,
Kalian udah pada punya rumah belum sih ngomong-ngomong? Belum Pak. Kalau kontrak berapa? Kalau kontrak bisa 750.000 sampai 800.000 satu bulan. Gak dapat apa-apa dong. Sementara si bank ini menawarkan, nah kita punya program nih, kalau misalnya dengan cicilan 700 sampai bahkan yang paling mahal itu 1 juta bisa punya rumah. Bahkan mereka boleh pilih sendiri lokasinya mau di mana, dan itu yang sedang kita usahakan sekarang. Satu lagi, kita juga mencoba untuk berpikir di luar hanya sekedar di Holy Cow Steakhouse by Chef Afid itu kan urusannya gak cuma sekedar sama supplier, gak cuma sekedar sama konsumen aja. Tapi juga ada komunitas-komunitas di luar sana yang sebetulnya mereka ini punya kontribusi yang sangat positif buat perbaikan kehidupan kita. Salah satunya adalah Indonesia Berkebun. Ada yang pernah dengar Indonesia Berkebun? Ada dong? Yoris sama Ligwina karena sering banget lihat di Twitter pasti ya. Indonesia Berkebun ini salah satu kegiatan positif yang awalnya diprakarsai oleh Akang Ridwan Kamil. Jadi sedikit menceritakan bahwa sebetulnya ini gara-garanya mereka pengen bikin, ayo dong, harusnya kan Indonesia ini bisa lebih hijau. Jadi lahan-lahan tidur itu ditanamin sama tanaman-tanaman yang punya nilai ekonomis. Dan sekarang salah satu hasil panen dari Indonesia Berkebun yaitu bayam organiknya kita pakai, kita beli dari Holy Cow Steakhouse by Chef Afid untuk dijadikan side dish dengan harga pasar tentunya, dan itu adalah salah satu contoh kita untuk bisa memberikan support yang positif untuk kegiatan yang sangat positif bagi mereka. Endurance, semua orang pasti tahu kalau kita punya perusahaan, akhirnya kita harus ngomongin soal kualitas harus nomor 1, pelayanan udah harus nggak boleh ada cacatnya, ya kan? Itu kayaknya 2 konsep yang selalu didengung-dengungkan. Cuma kemarin saya juga udah sempet nih ngobrol-ngobrol juga soal warung culture. Saya nggak akan bilang corporate culture karena ini skalanya Holy Cow Steakhouse by Chef Afid itu masih warung lah ya. Salah satu warung culture ini menurut saya sangat menentukan endurance sebuah perusahaan. Betapa dia bisa bertahan itu ya karena ada culture-nya. Culture apa sih yang saya maksud sebenarnya? Nggak susah-susah sih. Awal ini saya cuma pengen mengajarkan ke karyawan-karyawan yang ada di Holy Cow Steakhouse by Chef Afid bagaimana mereka bisa bekerja dengan hati. Karena kita percaya sekali kalau kita kerjanya nggak pakai hati dapat capeknya aja, ya kan? Betul ya? Akhirnya gini, salah satu contohnya adalah kemarin kita sempat mengalami masalah dengan mesin debit. Akhirnya orang-orang yang datang bingung dong, apalagi yang bawa anak banyak gitu. Aduh, gak bisa nih debitnya, saya harus cash, terus saya harus cari ATM kemana? Akhirnya karyawan saya ada yang bilang gini, udah Bapak nggak apa-apa, Bapak tinggal duduk aja, Ibu dan anak-anak duduk, Bapak saya anterin naik motor kita cari ATM yuk Pak, gitu kan. Itu saya baca di Twitter karena ada yang ngasih testimoni. Ini saya bilang ke suami saya kan, ini kamu yang nyuruh ya? Enggak, dia juga bilang nggak nyuruh, akhirnya kita cross check ke sana, akhirnya ternyata itu inisiatif dari karyawan-karyawan kami sendiri tanpa disuruh, dan menurut saya itu alhamdulillah sekali akhirnya kita bisa memasukkan si corporate culture ini, warung culture ini bekerja dengan hati itu tanpa paksaan. Bukan saya yang bilang kamu ngelayaninnya harus benar loh, kamu harus begini. Jadi bukan dari saya yang harus mewajibkan mereka melakukan itu, tapi inisiatif bekerja dari hati akhirnya itu yang akan tumbuh dari dalam mereka sendiri, dan saya rasa itu lebih long lasting. Sebetulnya ini penutupnya, caring for your company is caring for your future. Gampang aja sih menurut kami di Holy Cow Steakhouse by Chef Afid, sebuah perusahaan itu tidak akan mungkin bisa berkembang sendiri, ya kan? Kita kan sama aja kayak kita manusia, kita nggak mungkin hanya sendirian aja, kita kan pasti harus berteman, harus bergaul, dan menurut saya company ini tidak bisa sustainable karena kita tidak memberikan benefit bagi orang lain. Benefit itu adalah satu, tentunya untuk karyawan-karyawan kita. Kita harus sayang sama mereka. Karena kalau menurut saya ya karyawan ini adalah aset yang sangat luar biasa penting bagi perusahaan kita. Satu lagi, caring for your company itu maksudnya juga kita harus memperhatikan soal supplier kita deh misalnya. Kita, buat kita nih,
kalau telat bayar supplier, misalnya memperlakukan mereka hanya sebatas, ya udahlah pokoknya udah dibayar, udah kelar urusannya sama supplier. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Orang itu pasti perlu personal touch, ya kan? Orang itu kan pasti perlu sesuatu yang beda, bukan hanya sekedar uang. Dengan segala macam yang kita siapkan, dengan supplier, mereka bayarnya kita bayar tepat waktu, kita memperlakukan mereka dengan baik, mereka juga tentunya akan memberikan produk yang amat sangat baik buat kita. Dan akhirnya yang diuntungkan adalah company kita sendiri juga. Jadi komitmen itu yang juga harus dijaga. Dan satu lagi, selain karyawan, selain supplier, kita juga harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar tempat kita berusaha. Misalnya di tempat saya, di Senopati, kita juga lihat gitu, oh ini ada Karang Taruna misalnya yang di Senopati, mereka lagi perlu uang apa buat kegiatan, kita juga bantu mereka. Jadi kita juga nggak bisa hanya asik-asik aja. Pokoknya gue usaha cari duit sebanyak-banyaknya, buka cabang di mana-mana tanpa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena buat kita, kalau kita sudah memperhatikan semua hal, mulai dari karyawan, mulai dari supplier, mulai dari orang di sekitar kita, komunitas yang bisa memberikan sesuatu yang positif dan kita juga bisa memberikan support untuk komunitas tersebut, saya rasa itu kita akan jadi sebuah mesin yang wah pokoknya olinya udah luar biasa dan akan bekerja dengan sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan pemaparan yang singkat ini juga bisa memberikan inspirasi juga untuk Anda bahwa sebetulnya caring for your company bukan hanya sekedar melihat ke dalam saja, tapi tentunya untuk ke semua hal yang bisa menunjang, karena tentunya kita sebagai company tidak pernah bisa berdiri sendiri, kita perlu bantuan orang lain.